Ya, Kak Notulen tolong. Jadi sebelum debat dimulai itu kalian bisa mengemukakan pendapat dari masing-masing kelompok. Dari kelompok silahkan. Saya perwakilan dari kelompok pro. Saya mau menyampaikan materi saya kenapa saya bilang pro. Yang pertama itu online learning itu adalah proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Metode online learning dianggap lebih dekat dengan generasi pelajar saat ini yang dikenal sangat menyatu dengan produk-produk teknologi. Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia pendidikan yang memiliki banyak sekali manfaatnya. Dan manfaat dari online learning sendiri itu yang pertama itu lebih praktis dan lebih fleksibel. Kemudian pendekatannya itu lebih sesuai, pengalaman belajar yang menyenangkan. Kemudian tuh lebih personal. Selanjutnya tuh lebih hemat waktu dan biaya. Mudah didokumentasikan. Terus lebih ramah lingkungan dan sebagai alternatif selama social distancing. Oke, sekian. Nah, yang kontra silahkan ditanggapi. Oh iya, belajar online. Ya, belajar online menurut saya itu sangat tidak efektif ya Kakak Penny. Kenapa? Itu tergantung sudut kita masing-masing lah. Kenapa begitu? Karena murid atau siswa memiliki masalah masing-masing. Contohnya, nggak semua punya HP, nggak semua punya paket internet. Kedua, tidak semua murid memiliki jaringan yang memadai. Ketiga, yang terakhir itu murid itu terbebani karena tidak sedikit guru yang hanya memberikan tugas, tetapi materinya dicari sendiri. Sekian dari saya. Ya, bagaimana dengan kelompok yang pro? Dah setuju, yuk pulang. Tunjuk orangnya. Tunjuk apa? Tunjuk orangnya apa? Siapa? Kayak tadi aja Riris. Riris. Sebagai perwakilan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menanggapi pernyataan Doni tadi. Untuk belajar online mungkin iya ada kendala seperti itu. Yang pertama, siswa-siswi tidak memiliki HP. Yang kedua, kekurangan internet atau tidak mempunyai internet yang bagus. Dan yang ketiga, materi yang terkadang siswa-siswi yang mencari sendiri. Baiklah, saya akan menanggapi. Kalau yang khusus tidak memiliki HP atau yang jaringannya tidak bagus, pihak sekolah bisa melakukan pendataan ulang siswa-siswi khusus yang tidak memiliki HP dengan yang jaringannya yang kurang bagus, dengan memutuskan atau memberi solusi. Yang pertama, khusus untuk yang tidak memiliki HP, siswa-siswi bisa belajar di sekolah, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, untuk siswa-siswi yang tidak memiliki jaringan yang kurang bagus atau kuota internet yang kurang memadai, pihak sekolah bisa memberikan kuota gratis kepada siswa-siswi agar membantu belajar online-nya dengan maksimal. Yang ketiga, materi yang terkadang guru menyuruh muridnya untuk mencari sendiri. Mungkin guru tersebut memberi seperti itu agar siswa-siswinya lebih percaya diri atau lebih ya aku harus belajar, aku bisa kok belajar sendiri tanpa harus gitu. Jadi dia harus percaya diri dengan apa yang dia cari sendiri, karena materi itu kalau kita mencarinya sendiri, kita kayak lebih bertanggung jawab. Kalau saya tidak mencari materi ini, saya tidak akan bisa belajar. Jadi siswa-siswi itu bisa menanamkan di dalam dirinya untuk mau mencari materi itu agar dia tahu materi pelajaran yang diajari gurunya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oh, jadi muridnya lebih termotivasi gitu ya. Nah, silahkan untuk yang kontra. Aris, boleh? Silahkan. Iya, seperti itu. Oke. Ada pepatah. Nanti diam dulu Doni, Pau. Oh, ya, lanjut. Tadi ini mau nanggapin yang mana dulu nih?
Dari yang Kata-kata ini kata-kata atau Riris yang dulu baru gas. Terserah mau yang mana. Mau bagi-bagi juga boleh. Oke, dari yang Riris aja lah yang barusan ya. Soalnya kan Iya. ini tadi Ya, pendapatnya. boleh. Silahkan. Riris, tadi katanya ada bantuan dari pihak Iya. sekolah. Itu kira-kira udah terrealisasi belum? Ya, terima kasih. Organisasi tuh. Kan dulu guys, yang tanya aja dulu ngomongnya guys. Jelaskan. Oke, baik, saya akan menanggapinya. Mungkin iya, karena pihak sekolah bertanggung jawab memberikan kepada siswa-siswi yang terbaik. Coba Bukan dengarkan itu dulu. itu. Bantuan dari pihak sekolah itu udah terrealisasi atau belum? Gitu yang ditanya dulu sekarang. Jawab singkat iya atau tidak, itu aja dulu. Soalnya kita mau lanjut. Maaf, tadi saya sudah menjawab iya. Oke. Ya, menjawab. Iya, Aris sudah, boleh iya, sudah, menambahkan iya, nggak? sudah. Aris boleh menambahkan Kak? Kalau menurut di sekolah kita itu bantuan dari pemerintah juga udah terrealisasikan dari sekolah kita. Jadi kalau menurut sekolah lain tuh belum tahu juga. Kalau menurut sekolah kita emang udah direalisasikan. Ya, Udah. menurut saya kita di sini kan bukan cuma membahas sekolah kita aja, kita membahas mengenai bagaimana belajar online. Nah, saya juga setuju akan hal itu. Kalau belajar online ini hanya sebulan 2 bulan, ini masalahnya kita udah hampir 8 bulan menjalankannya, dan kita bahkan setengahnya mungkin tidak dapat apa-apa. Sekolah bantuin apa? Motong 50.000 SPP, ngasih yang kadang putus-putus, ada sekolah ngasih bantuan HP. Sementara kita bantu fasilitas kadang sebagian murid. Sedangkan fasilitas di sekolah aja tidak 100% ada. Iya, benar. Nah, tuh, Gary, silakan ditanggapi sebagai perwakilan. Tunggu dulu, Zul buka kamera Zul, nanti di recordannya nggak ada. Lanjut Gary, tolong. Gimana tadi, Riz? Wah, Kau tahu, Ger, aku lemas nih aku, Ger. tadi bantuan pihak sekolah itu belum datang ya, belum ada. Nah, yang dibutuhkan siswa itu tadi kan ada laptop apa segala macam. Sekolah belum ada ngasih, belum ada bantu. Mana Ger? Babang Geri, Bang Jago. Dengar kan kau, Yang Ger? belum ada fasilitas gitu ya, kayak misalnya ada murid kurang HP gitu ya. Ya, Ya, bisa lah gitu ya. Mungkin. Kan ada nih, kalau misalnya dia kekurangan bagian HP atau internetnya kurang, mungkin bisa datang ke sekolah untuk belajar tambahan, atau mungkin menggantikan dia yang nggak hadirnya karena tanpa ada fasilitas di rumah seperti HP, dia datang ke sekolah untuk pembelajaran. sama aja nggak social distancing dong. Tapi kan nggak semua sekolah bisa gitu. Tapi kan guru juga butuh istirahat, nggak mungkin kan. Berarti itu tidak efektif dong. Nggak semua yang bisa belajar online. Guys, satu. Oh iya, so, mohon maaf. Gimana? Mana nih? Maaf. Gary langsung disekak rame. Yang mana Wak. nih? Ayo, Mohon maaf, silakan. Alia, Mas Alia diem aja. Tunjulain lah Alia, biar semuanya dapat. Ya Alia ini jadi penengah, nggak bisa mengatur. Alia, Jahat. Alia menikmati. Sebenarnya Janganlah digituin. sebenarnya aku berat sebelah nih gitu. Dalam hati Alia, Beneran nanyanya. Kelangila. Yang aku tunggu sebenarnya. Apa sih? Atau mau itu sesi tanya jawab
dari masing-masing kelompok ya bisa dilanjutkan dengan Inspirasi lanjut kami yang belum Banyak kita loh, Al. sampaikan. banyak. Pendapat kami itu masih banyak loh. Ale. Banyak unek Nggak Iya, boleh banyak lah yang dilanjutkan, banyak lah yang dilanjutkan yang tadi kan yang pro. Sekarang apalagi coba kata-kata dilanjutkan Riris yang tadi itu masih kontra banyak lah. pendapatnya. Kan tadi katanya masih ada tuh aspirasi-aspirasi. Nah, silakan disebutkan. Sabar. Apanya si Aris tadi dilewatkan? Iya. Kan Aris tadi nanya. Tadi Itu katanya nanya. Oh, ini Oh, debatnya nanya. sama Alia nih. Debatnya sama Alia. kok gini. Fix debatnya sama Alia. Alah, keluar, bubar. Ayo. Penny lagi Oh. ngomong itu. Sabar Feni, jangan seperti itu dong. Zul udah AFK tuh. Dengar nggak pertanyaannya Aris tadi ya? Enggak. Kan Ulang. dia aja. Astagfirullah, Ulang. berdosa banget ini. Ya, agak putus-putus tau tadi. Cepat-cepat ulang lagi. Alasan aja. Paham dengar dengan baik dia loh. Biar ngomong Mau semua, tulen Al. macam apa ini? Ngasih ke orang Yang lain. menyampaikan Oh, Biar semuanya dapat loh. Biar ngomong semua. iya yang Boleh. menyampaikan pendapat juga satu-satu, jangan semuanya, nggak dengar. Coba Alia. kok jadi aku sih? Maksudnya Penengahnya Alia. Pulang. Elvina, coba Elvina, menurut sudut pandang Anda ya, bagaimana? Apa? Elvina kelompok kami. Aku kontra Elvina loh. tuh Ya Allah. Aku kontra Yang ya. pro, yang Zul. pro. Tuh si Zul Pertanyaannya apa tuh. tadi? Coba ulang pertanyaannya. Zul. Ya ampun. Oke, Zul beraksi. Klaim kayak Yes, ulang asem. Riz pertanyaannya. Silahkan. Bantuan pihak sekolah udah terrealisasi atau belum? Tuh. Itu Udah, kan tadi udah dijawab. bagian wilayah. Udah kan? Lanjut lagi, Riz. Udah di sebagian wilayah Gak ada katanya. loh, dengerin. Nggak ada istilah udah terrealisasi setengah daerah itu nggak ada ya, berarti belum gitu aja kan? Iya, Itu namanya Tapi nggak kan adil. bagian wilayah udah, berarti ya Belum, ada belum yang semua udah, yang kan? belum. Nggak bisa Kalau disimpulkan misalnya- kalau misalnya wilayah itu Indonesia itu belum merealisasikan untuk bantuan itulah. Kalau misalnya Anda bilang udah tapi cuma setengah, berarti Anda diskriminasi. Anda tidak Oh. sebagainya lagi. Itu kembali Gimana? ke pemerintah Sesi sendiri datang, sih, sesi kembali datang. ke pemerintah sama ke sekolah. Gimana Iya. cara nanggapinnya supaya bisa Oke. siswa itu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang itulah yang siswa belum dapat gitu. Ya, itu yang kita masalahkan sekarang. Makanya kita debatkan. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi Anda menyalahkan pemerintah? Iya, Anda Nggak menyalahkan 100% menyalahkan pemerintah lah. Pemerintah. Oke. Soalnya kan ini Anda. salah pemerintah 100% gitu. Oke, Langsung jadi jawab. menurut Zul tadi itu tuh tergantung pemerintah sama pihak sekolah gitu ya. Pemerintah sama pihak sekolah. Hati-hati Zul, nanti ada Bagaimana kang dengan bakti. Elvina? Apa? Apa? Ya kan tadi kata Zul itu katanya pemerintah dan pihak sekolah. Bagaimana tanggapan Anda? Dengerin lah guys, dengerin kawan yang ngomong. Gimana sih maksudnya Zul? Paham. Pemerintah sama Ya, sekolah. silakan dijelaskan Zul, itu Elvina tidak mengerti. Mana ya? Raudut Ismail. Sabar, Cuk, lupa aku. Ya. Apa ya? Iya, makanya didengarin lah kalian Jahat kali kalian udah lupa Coba sih Suruh sejadinya. tanggapin yang dengar aja, yang dengar tadi. Yang dengar? Iya, Ya, siapa siapa yang yang dengar dengar? tadi coba tanggapin, Angel, jangan Angel. kasih yang nggak dengar. Ya. Angel. Aku denger aja nggak paham kata-kata Zul, serius. Iya, aku Janet, nggak Janet. ngeh Iya, sama dia maksudnya itu. ngomong- Coba Ngomongnya diulangi aja Zul. Diulangi aja menyalahkan Habis waktu. perkataanmu. Habis waktu lo nanti ini Tidak we salah ulang-ulang seperti itu. terus. Janet, ayo Kita Janet aja coba. kalau coba apa lagi yang lain. Aku tuh masih ada Misalkan. kata yang mau disanggah lo punya Riris tuh. Coba tambahin anggapan Zul lah. Yang Itu wes, yang saya itu. Mungkin tadi maksud Zul itu terrealisasikan itu kan dibantu oleh pemerintah dan pihak sekolah. Nah, gitu Iya. loh. Itu masalahnya sekarang
bagaimana tanggapan kalian gitu loh. Tapi kan bantuan Tentang aja nggak cukup. pemerintah. Kalau misalnya cuma kan yang sekolah itu kan kita datang kan buat didampingin sama guru belajar kan. Kalau Iya. cuma Iya, benar, bantuan benar. aja kita dapat, belajar yang enggak sama aja bohong kan. Orang tua kirim kita ke sekolah biar kita belajar didampingin sama guru. Lah Iya, kita benar, sebenarnya benar. belajar Tapi aja kan cuma dikasih itu. tugas doang. Kita harus nyari Tapi sendiri. kan untuk memutus rantai COVID nih ya harus gitulah. Ya, apa? Harus Kan bisa dibagi Ya, dua harus. sesi kalau misalnya mau, walaupun kita ke sekolah kan bisa dibagi dua sesi gitu, kan tetap menjalani Kalau protokol iya pun kesehatan. datang ke Sabar, sekolah kalau pasti dibagi kan dua guru Angel, juga sesi. Angel waktu kontra loh, Angel. istirahat. Satu-satu. Satu-satu, guys. oh jangan. Siapa yang mau dijawab ini dulu? Coba dulu dari siapa tadi? Angel kontra atau pro sih lama-lama aku. Alia, Angel kontra, mana Angel. lu? Kau digaji Pendapat nggak? kita tadi ya? Kan tadi aku tanya Alvina. Alia ini gaji buta, baru gaji buta, parah memang. Ya ada tanya ini. Kan tadi aku tanya Elvina bagaimana tanggapannya. Tadi kan udah aku bilang lagi tuh maksud dari Nah, Zul dia tadi. nggak dengar. Kasih yang lain. Coba Berarti Ananta ke sama Sakira Janet tadi. dulu. Angel. Tadi Angel mendengarkan. Ya kan? Tadi aku dapat ide lo Sempat tadi. menanggapi Harap juga. sekali mulutmu. Ayo weh, udah 10 menit Udah lagi loh. dijawab 10 Sakira menit nggak lagi. sih? Udahlah pendapat baru lah Udah kalau dijawab gitu. Sakira ya? Dua Udah lagi lah skip. ini Udah nggak sih tadi Janet sama dijawab? Ananta Ayo. belum ngomong loh. Janet sama Udahlah Ananta pendapat Nah, baru lah kalau gitu. silakan. suara lo nggak dengar. Oh Allah. Ananta aja Ya. suruh dari pro. Dia belum. Iya, coba. Tambahin tanggapan baru aja, Nan. Buat itu topik baru. Hari ini Itu ya tadi dengerin. katanya Sakira masih ada yang mau itu kan sanggah. Lanjut aja. Nah, Kasihan oke, waktu. Nan, buat topik baru, Nan. Topik baru nih. Keluarkan Nan. silakan. Oh, Nan tadi nyari referensi dia. Tahu lah guys, mana dia. 9 menit lagi. Ayo, Oh, nanti silakan diam. kita. Cuk. Aku deg-degan anjing ngomong dong. Ya. 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 Ayo lah Sekolah Nanta. lagi. Ada 9 menit lagi loh. Udahlah pendapat dari Kamila. Ya udah kalian lah. Nah, coba lah. Oke. Aku Ya, Ya, coba baru-baru ini silakan, Doni. Aku ya, baru-baru ini kita tahu kan ada siswi kelas 2 SMA asal Goa, Sulawesi Selatan Goa. bunuh diri gara-gara stres sama tugasnya. Wah, tuh. Bisa, Ah, ya. bisa dilihat dari situ bahwa siswa sangat tertekan sama namanya belajar online. Karena banyaknya tugas. Ya, kesehatan mental kita itu sangat perlu dijaga. Jadi menurut kalian itu bagaimana? Gara-gara siswi kelas 2 SMA bunuh diri gara-gara apa? Boleh tangga nggak? Udah boleh sanggah Ya, nggak? Nah, lanjut lah. silakan. Pilih lah Alia, pilih. Pilih. Jangan, itu Gary mau ngomong tadi. Ya, Kan dia nanya boleh sanggah nggak? Silakan. Aku atau Benny? Iya, cepat. Yuri, Terserah. sebelum bilang itu. Gary Kuat cepat. aku. Yang mau Aku ya. Oke, oke. Nah, Ya, silakan sanggah. menurut saya buat siswa yang bunuh diri karena terlalu banyak tugas. Nah, setiap guru itu memberikan tugas pasti ada jeda waktu untuk mengerjakan. Jadi ini kesalahan di murid itu di mana dia mengambil waktu untuk ngerjain tugas, di mana dia ngambil waktu untuk beristirahat. Oh, berarti Semakin lama masalah- semakin lama dia membuat jadwalnya itu nanti dikerjakan, ujung-ujungnya menumpuk. Itu yang membuat dia stres dan bunuh diri. Enggak Oh, gitu sih. ya. Enggak bisa dibilang Menurut kayak saya bukan begitu sih. Satu-satu, kalau mau ngomong bilang dulu. Sabar, satu-satu. Tanggapan nih Alia. Mau nambah boleh nggak, Alia? Oh, silakan, Nah, boleh silakan. silakan. Nah, Untuk tanggapin Feni. dulu lah. Mau nambah tuh tanggapin dulu nih. terah. Itu Feni mau menambah, Tapi- silakan ditambahkan. Nambah. Oke, Ya, oke. silakan. Menurut saya juga karena siswa itu depresi karena kebanyakan tugas itu karena dia tidak bisa mengatur deadline cara pengerjaan tugas. Jadi siswa sekarang ini dia kurang bisa membagi waktu yang mana antara kesenangan, yang mana aturan. Jadi misalnya kan deadline udah ada nih tugasnya. Tiba-tiba dia malah mikir main game kan. Jadi tugasnya tuh bakalan tertunda. Jadi nggak bakalan bisa dikerjain. Jadi dalam social distancing ini kan kita belajar online. Jadi dari itu guru itu ngasih tugas banyak-banyak supaya siswa itu bisa berkembang untuk mencari sendiri supaya bisa mengatur waktu dari murid itu sendiri. Karena kan kita di era modern ini juga harus pintar-pintar.
Nggak bisa kita tuh cuma mengandalkan guru yang ngejelasin. Jadi kita tuh harus bisa mencari informasi tuh yang lebih update. Nggak bisa nunggu guru, terus kalau nggak paham guru yang ngerjain. Jadi PR kita tuh bakalan ya gitu dibiarin aja. Jadi karena dari itu, dari pembelajaran daring ini, murid itu bisa dilatih untuk kayak seperti mengatur jadwal dia, yang mana untuk tugas, yang mana untuk kesenangan, bukan untuk memikirkan kesenangan pribadi aja sendiri gitu loh. Karena banyak yang depresi itu karena mungkin dia lebih memikirkan kesenangan diri dia sendiri. Misalnya dia bangun jam berapa, pas orang lagi Zoom dia pergi kemana-mana, bukannya malah memanfaatkan pembelajaran daring ini. Gitu menurut saya. Ini Jadi mengeluarkan masalah unek-unek, guys. masalah pengaturan waktu ya. Kita Gimana, semua merasa Doni, tersindir. tanggapannya? Atau Sakira? Sepertinya mau berbicara, silahkan. Masalah pengeluaran waktu ya. Kita nih ya, kita Zoom. Ini contohnya kita aja. Kita Zoom dari jam 8. Di situ keluar jam 12.30. Pasti kalian habis nengok layar, tatap layar itu capek kan? Pasti butuh istirahat lah 1 jam atau 2 jam kan? Terus belum makan, belum lagi kalian mungkin ada yang belum mandi lagi, makan apa segala macam. Terus malamnya kalian mau belajar lagi, tatap lagi komputer. Pasti mata kalian pasti capek kan natap terus. Ya pasti Itu yang satu namanya hari yang tuntutan. biasa aja itu kalian udah ngerasa capek, apalagi nanti weekend kalian harus tambah belajar lagi. Sedangkan guru masih nambah tugas lagi, nambah tugas. Kadang deadline-nya itu bukannya yang dalam jangka 1 minggu, kadang ada yang dalam besok udah harus 1 hari loh. kadang 1 hari, kadang 1 jam, kadang malam udah harus dikumpul. Kasihan juga kan, bahkan ada yang tugasnya itu numpuk-numpuk bukan karena mereka nunda, karena memang kayak Gurunya gitu. kurang Kalian efektif capek kan? nggak nengok laptop? Capek kan, pasti nengok kamera, nengok HP, capek mata. Pasti kalian juga butuh waktu istirahat. Nggak semua orang itu harus main game, enggak. Pasti mereka juga istirahat bukan buat main game, istirahat buat nenangin mata. Aduh, capek. Boleh nambah nggak? Boleh nambahin Ya, nggak? Zul, bagaimana sepertinya Zul ini sangat tertarik dengan topik ini ya. Boleh nambah nggak? Zul, sepertinya dia sangat tertarik. Tahu ada senyum-senyum dia. Silahkan Zul ditanggapi. Senyum aja denger kabarnya. Iya, silahkan ditanggapi. Itu katanya kan. Nggak bisa aku nanggap. Ya udah. Harus Karena dia menambah kayak tuh. gitu. Oh, karena Anda seperti itu. Harus mau nambahin. Aduh. Haris mau Boleh. nambahin tuh dari kelompok kami. Boleh, silahkan. Oke, tadi kan Sakira bilang yang dibilang Doni tadi kan banyak tugas, banyak ini, banyak itu. Yo. Kita kan tahu ya, kita udah full day sekolah itu dulu dibilangnya kan nggak ada tugas, ya. Pas sekolah pun aku rasa sih nggak sebanyak ini tugas, tapi kenapa pas kita belajar online ya harus tugas semua? Apakah guru mungkin ada yang malas ngajar? Nah, Mungkin iya. Ya Allah, Miss. Mungkin iya. Kau menampar langsung Miss Aris. Biasanya. Karena sabar, itu Nanta lagi ngomong. Ananta mau ngomong itu. Silakan Ananta. Alis. Waktu online kelas sama waktu sekolah biasa kita full day kan udah dipersingkat gitu loh maksudnya. Oh, Terus? jadi kan kalau misal online kelas kan dari jam 8 sampai jam 1 gitu ya. Kalau offline kan dari jam setengah 8 sampai jam 3, setengah 4 gitu-gitu. Iya, tapi kita kan kalau kita sekolah full day itu kita kalau ada tugas pasti kita bisa nanya langsung kan. Ya, bisa konsultasi. Kalau sedangkan ya. online kita ada nugas, di deadline-in, itu kita mau nanya gurunya belum lagi tengah malam kita harus ngejain atau apa, pasti segan mau nanya gurunya jam segitu. Lagian belum tentu juga Tugasnya dibales jadi kan. banyak. Kadang juga ada guru Ya, yang nggak mau balas, ngerit doang. Wah, Udah nggak dibalas, ada nggak direspon. Miss ini kayak mana, Pak ini kayak mana, nggak di-read sama sekali. Sakit. Di Google kita cari juga nggak ada. Mending aku full day daripada sekolah lain kayak ini. Kita dikasih sama orang tua ke sekolah buat didampingin sama guru. Nggak mungkin kalian Tapi berkembang keadaannya sama keadaannya Iya, gini gimana lagi? kalau keadaannya kayak gini, tapi nggak mungkin kalian itu berkembang. Satu-satu dong. Iya, oke, memang keadaannya kayak gini. Tapi kalau aku ikut bilang, kalau kalian itu berkembang, pasti kalian harus didampingin. Kalian belum tahu yang mana baik ke depannya sama kalian. Ya itulah tadi yang dibilang kita lebih buat nyari materi-materi
nggak bisa buat ngandelin guru aja. Iya, tapi belum tentu kalian yang materi yang kalian cari itu kalian paham sendiri. Pasti kalian harus ini dari mana tiba-tiba kok ada ini, apa emang ini ketentuan atau enggak? Nah, coba kan kalau gitu, coba nih dari kelompok yang kontra. Kan tadi kalian menurut kalian kan tidak apa ya? Boleh nggak sih moderator nanya? Boleh kan? Boleh. Boleh. Karena ada miss aja lah. Tadi diam-diam dia. Tadi astagfirullahaladzim ini fitnah ya. Lanjut. Kan tadi kan jadi kita tarik kesimpulan yang kontra ini bilang tidak efektif gitu. Iya, memang yang tidak efektif. ini. Nah, jadi menurut kalian yang efektif itu seperti apa gitu loh? Yang efektifnya itu seperti apa kalau tidak ada online class? Oke, perwakilan satu kelompok ya, satu-satu ya, karena waktunya udah mulai mau habis. Aku. Perwakilan satu orang per kelompok. Udah habis, Miss. Iya, biar penutupnya dulu. Iya, ini penutup. Oh dulu lah berarti. Oh dulu siapa? Ya, penutup. Silakan disimpulkan dari masing-masing kelompok. Alia dari mana? Yuk. Tadi katanya Aris mau itu. Oh, dari kontra dulu Silakan ya. Aris dari kontra. Ya, perwakilan. Silakan Aris. Jadi kesimpulannya itu kami mau sekolahnya itu jadi masuk seperti biasa tatap muka. Karena seperti yang kita tahu juga pasar toh juga buka, kafe juga buka semua, mall juga buka. Kenapa sekolah yang paling penting sebagai pondasi dasar negara tidak dibuka? Itu yang pertanyaan terbesar kami. Terima kasih. Ya, dari Tangan dong. yang Oh ya, Pro. tambah sedikit aja. Oh, silakan. Tadi ada pendapat mengenai Penny ya, itu membuat ramah lingkungan. Sorry ya, Ven. Kayaknya kalau banyak di rumah tuh banyak makan, banyak sampah di rumah jadinya. Benar. Itu jawaban yang sangat Benar. Bagus sekali, Bu. Ramah lingkungan. Oke, Alia, silakan dilanjut. Riri sebagai pro mungkin bisa diwakilkan. Baiklah, saya akan menarik kesimpulan. Kami pro karena pendidikan pada saat ini yang kita ketahui telah ditetapkan belajar online, itu tujuannya agar menghindari atau mencegah penyebaran virus corona. Jadi, kita sebagai siswa-siswi ataupun guru ataupun orang tua bisa bisa menerima itu dan menjalankannya dengan baik, dan belajar online ini sangat bermanfaat untuk kita karena bisa membantu. Maaf, saya ulang. Ya, silakan. Jadi kesimpulan saya, kami pro karena belajar online itu sangat bermanfaat untuk situasi saat ini COVID-19 karena untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi dimohonkan kepada orang tua, murid, dan guru itu bisa menerimanya dan melaksanakannya dengan baik. Sebagai guru, kita mengajari anak-anak kita dengan baik walaupun secara online, dan sebagai siswa kita harus lebih bijak menerima keputusan pemerintah untuk belajar online, dan jangan mengeluh atau menyalahkan karena pandemi ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena pandemi ini datang begitu saja. Nah, untuk orang tua mungkin karena sebagian ada yang di PHK atau yang kerja dari rumah, bisa membimbing siswa-siswi lebih baik untuk mengikuti belajar online. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada teman saya yang pro ingin menambahkan, silakan. Oke, udah cukup. Silakan Alia, ditutup. Oke, jadi demikianlah perdebatan kita pada pagi hari ini.
Terima kasih untuk kedua kelompok pro dan kontra karena telah mengemukakan pendapat-pendapat kalian. Ya, kita akhiri perdebatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam. Salam. Oke, Corona terima belum. kasih. Gimana rasanya debat? Kayaknya Kurang lebih lama loh, Miss. Kurang lama.